Anies Baswedan ungkap kesalahan pembangunan jalan tol masa kini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Saya melihat justru Mas Anies mencoba membawa kontestasi Pilpres ini ke depan dengan gagasan gitu ya. Kalau kita lihat tadi pesannya jelas sekali, beliau berbeda gitu loh dengan apa yang dilakukan Jokowi sekarang gitu. Dia ingin institusi ke depan itu inklusif dengan contohnya kebijakan infrastruktur itu memprioritaskan infrastruktur yang menunjang keseharian untuk rakyat. Jadi artinya beliau kemudian membandingkan data pencapaian jalan nasional ya yang dibangun oleh Pak SBY dibanding dengan Pak Jokowi, ya memang benar adanya. Itu data yang oleh BPS, ya Badan Pusat Statistik, kemudian diolah oleh kata data yang disampaikan Pak Anies itu, memang benar. Pak SBY untuk jalan nasional itu, berdasarkan BPS itu 11.000 membangun jalan nasional, jalan gratis untuk rakyat, sementara Pak Jokowi dari 2015 ke sampai hari ini itu 592 km, itu data BPS. Saya kan kalau kita pernah menjadi orang kecil seperti saya, bagaimana sulitnya naik bus dengan waktu pemilihan tanah. Saya dulu, saya tanah di sini. Maka dengan jalan tol, saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang dijamin. Terus saya jangan lupa masyarakat kecil seperti saya. Dan saya naik bus di depan saya mungkin bagi mereka yang tidak paham hidup seperti itu, melihat yang mobil mewah di jalan seolah-olah di jalan. Tetapi lupa bus-bus yang sekarang masuk jalan tol itu adalah mengangkut orang yang sulit, masyarakat kecil dengan naik bus cukup nyaman. Pertanyaan, Bakal calon presiden atau baca pres dari Partai Nasdem Anies Baswedan mengungkap aspek keadilan kurang tercermin dalam proyek pembangunan jalan tol saat ini. Banyak dari warga sekitar tol yang tidak mendapat manfaat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai semestinya masyarakat lokal di sekitar pembangunan dapat memperoleh keuntungan yang sama dengan investor ataupun pengelola jalan tol. Dalam hal ini dia mencontohkan terkait pembebasan lahan yang biasanya dilakukan dengan cara mengakuisisi lahan yang dimiliki masyarakat pada ruas tol yang akan dibangun. Boleh nggak sih kabupaten, kecamatan, desa yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal di situ? Kalau tanahnya tidak diakuisisi tapi tanahnya dimasukkan sebagai penyertaan modal, kata Anies. Menurut Anies, dengan cara tersebut desa akan mendapatkan kepemilikan dari jalan tol tersebut untuk jangka panjang. Artinya ketika jalan tol ini mulai menghasilkan keuntungan, maka tidak hanya investor, tetapi rakyat juga mendapatkan manfaat materialnya. Terlebih ketika ada di
dividen tahunan, maka perolehan keuntungan tersebut tidak hanya berujung kepada investor yang berbasis di Jakarta saja, melainkan juga tersalurkan kepada rakyat di sepanjang jalan tol tersebut. Maka mereka tidak hanya menjadi penonton atas kendaraan-kendaraan yang lewat di depan kampungnya, tetapi mereka akan merasakan bahwa kampung kami itu bisa ikut bangun dan kami dapat 0,00 sekian persen, terang Anies. Untuk mewujudkan konsep pembangunan dengan aspek keadilan, Anies menjelaskan perlunya kebijakan dan aturan teknis yang sesuai dalam hal pembebasan lahan. Selain penyertaan modal dalam pembangunan, masyarakat sekitar jalan tol juga dapat memanfaatkan rest area sebagai sarana usaha lokal. Selama ini Anies melihat kepemilikan rest area saat ini pun hanya oleh para investor saja. Apa susahnya rest area itu dimiliki oleh koperasi-koperasi di kampung, desa, kecamatan, kabupaten itu sehingga mereka mendapatkan manfaat dari jalan tol ini. Demikian ujarnya. Dengan demikian operasional jalan tol serta rest area tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh investor dari Jakarta saja yang dinilai dekat dengan pengambil keputusan. Dia pun menerangkan pembelian tanah dari warga lokal untuk rest area tidak mengedepankan konsep keadilan. Hal tersebut hanya akan membuat warga lokal tidak ikut bergerak memacu roda ekonomi melalui usaha mikro. Jika peran warga lokal lebih diikut sertakan, dia meyakini nilai manfaat dari pembangunan jalan tol akan semakin tinggi. Tak hanya itu, hal tersebut dinilai akan menciptakan rasa persatuan dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Lebih lanjut, Anies menegaskan pembangunan tol harus tetap berlanjut sebagaimana telah dimulai sejak era Presiden Soeharto.